Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair, Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwaka, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Quran sehari sehalaman, dan kita sudah sampai pada halaman 354, yaitu pada surah An-Nur ayat 32 sampai 36 insyaallah taala. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat yang ke-34. Mubayyinat, ini yaknya boleh di fathah menjadi mubayyanat. Kemudian pada ayat 35 durriyun, ini boleh dibaca dirriun. Yuqadu boleh dibaca tawaqqada. Kemudian pada ayat yang ke-36 fi buyutin, sekali lagi baknya boleh dikasrah biyutin. Kemudian yusabbihu, baknya boleh di fathah menjadi yusabbahu. Dan ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya adalah bacaan yang benar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tafsir ringkas untuk surat ini adalah
Allah mengatakan pada ayat yang ke-32, wa ankihu, dan nikahkanlah al-ayama, orang-orang yang sendiri, minkum, di antara kalian kaum muslimin, wassolihina, dan orang-orang yang saleh, min ibadikum, dari budak-budak laki-laki kalian, wa imaikum, dan budak-budak wanita kalian. Iyakunu, jika adalah mereka itu fuqara'a, orang-orang fakir, orang-orang miskin, maka yughnihimullah, Allah akan mencukupi mereka, min fadlih, dari karunia-Nya. Wallahu, dan Allah itu wasi'un, maha luas, alimun, maha mengetahui. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Allah mensyariatkan bagi kaum muslimin untuk mengkawinkan, menikahkan laki-laki atau perempuan yang belum punya pasangan. Itulah yang dimaksud al-ayama. Baik dia itu perawan maupun dia itu janda, baik dia itu jomblo maupun dia itu duda, pokoknya nggak ada pasangannya, itu namanya ayama. Maka ada pemuda yang tampaknya sudah bisa menikah, maka segera dicarikan pasangannya. Pemudi juga begitu, dicarikan pasangannya. Ada janda juga begitu, dicarikan pasangannya. Ada duda juga begitu, dicarikan pasangannya. Ini perintah langsung dari Allah. Angkihu, nikahkanlah. Nikahkanlah ini berarti mengandung dua makna, Pak. Kita carikan jodohnya, menikahkan. Juga kita danai mereka kalau memang tidak mampu membiayai pernikahan tadi. Maka di dalam Islam boleh orang kaya mengeluarkan zakatnya kepada orang miskin dalam rangka untuk biaya nikah dia, boleh. Ini ada pemuda sudah siap nikah tapi duit nggak ada. Nikah kan perlu biaya, Pak. Ada biaya walimah, ada biaya mahar, ada biaya segala macam. Nah, itu perlu biaya. Itu boleh diberikan zakat mal dari harta seorang kaya. Dalilnya apa? Lihat surat At-Taubah ayat 60, di mana Allah mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sedekah boleh diberikan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin. Untuk apa? Ya untuk terserah dia kebutuhannya. Kebutuhannya untuk nikah bisa. Kebutuhannya untuk haji boleh. Misalnya sekampung ini semuanya sudah haji, satu orang miskin belum haji, boleh orang-orang kaya di situ kumpulkan zakatnya, berikan kepada dia supaya dia naik haji. Karena termasuk apa? Dia orang fakir miskin, dia berhak untuk mendapatkan hal itu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, di sini Allah menyuruh menikahkan orang-orang yang belum ada pasangannya. Ini termasuk di dalam bab ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Allah perintahkan pada surat Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu, tolong menolonglah 'alal birri wat taqwa, atas kebaikan dan ketakwaan. Nikah ini termasuk kebaikan atau ketakwaan, karena dengan menikah seseorang menjaga dirinya dari kemaksiatan. Maka perintah ini sudah termasuk di dalam bab ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hukumnya apa? Sunnah menikahkan orang yang belum punya pasangan ini. Jadi hukumnya di sini menurut para ulama tidak wajib. Wajibkah kita mencarikan pasangan orang-orang yang belum menikah? Sunnah. Pahalanya besar. Pahalanya apa? Nah, mari kita lihat hadisnya. Man nakaha lillah, barang siapa yang menikahkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga menikah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadisnya ada enggak ini di dalam kitab Jami'us Shaghir ini? Kalau tidak ada, maka kita tampilkan di waktu yang lain. Ternyata tidak ada hadisnya. Jadi intinya, barang siapa yang menikah karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan menikahkan juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala,
Dan dia cinta juga karena Allah Subhanahu wa taala, benci juga karena Allah Subhanahu wa taala, memberi juga karena Allah Subhanahu wa taala, mencegah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Faqad istakmalal iman. Berarti dia sudah menyempurnakan apa? Iman. Maka niatan kita di dalam menikahkan orang adalah untuk menyempurnakan iman kita dan juga untuk melakukan perintah Allah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Faedah berikutnya, di sini al-ayama itu artinya orang yang tidak punya pasangan, maka mencakup yang belum pernah menikah maupun sudah pernah menikah tapi kemudian mati atau pisah. Dalam hal ini saya temukan satu hadis yang mengatakan, "Thalathatun la tuakhiruhun." Ada 3 hal jangan ditunda-tunda. Apa saja? Yang pertama, as-salatu idza atat. Salat kalau sudah tiba waktunya jangan ditunda-tunda. Karena kita belum tahu kapan kita mati. Bisa jadi kita ingin salatnya nanti-nanti aja, ternyata sebelum salat malaikat mau datang. Udah. Jadi susah kita nanti di akhirat. Yang kedua, wal janazah idza hadarat. Jenazah kalau sudah hadir, segera salatkan, segera diurusi, segera dikuburkan, jangan ditunda-tunda. Yang ketiga, wal ayyim, dan ayyim. Ayyim itu ayama tadi, orang yang belum punya pasangan. Idza wajadat kuf'an, kalau dia sudah mendapatkan pasangan yang sekufu, maka jangan ditunda-tunda lagi. Nah, sekufu itu maksudnya selevel. Selevel itu yang dianggap dalam Islam ini adalah bab agamanya. Kalau bab pangkatnya nggak ada masalah. Satunya misalnya S2, satunya lulusan SMP tok, nggak ada masalah. Yang penting agamanya baik, itu berarti sudah sekufu. Satunya orang kaya, satunya orang miskin, tapi sama-sama agamanya baik, berarti sudah apa? Sekufu. Jadi dalam Islam sekufu untuk nikah ini nggak ribet-ribet, nggak harus sama S2, nggak harus sama kaya, nggak harus sama orang terkenal, enggak. Yang penting agamanya apa? Baik, itu berarti sudah sekufu. Ini hadis yang saya bacakan diriwayatkan Tirmidzi, kata Syekh Albani dhaif, tapi diriwayatkan juga oleh Imam Hakim, artinya disahihkan oleh Imam Hakim. Faedah berikutnya, selain para ayama, juga kita disuruh menikahkan budak-budak yang soleh. Jadi tadi perintah untuk menikahkan orang-orang merdeka, sekarang perintah untuk menikahkan para budak. Maka budak pun juga ada syariat menikah. Meskipun budak itu miliknya si majikan, tapi tetap ada syariat menikah. Karena dia juga punya syahwat, punya hasrat. Kalau hasratnya tidak disalurkan bagaimana nanti? Tapi syaratnya di sini adalah yang soleh. Yang tidak soleh nggak usah, karena nanti malah jadi masalah. Maka yang soleh dinikahkan. Kemudian untuk budak ini dia harus ada izin dari majikannya. Karena kalau tidak izin majikan berarti dia berzina. Rasulullah bersabda, ayyuma 'abdin tazawwaja. Siapapun budak yang menikah bi ghairi idzni ahli, tanpa izin majikan, fahuwa ahir. Berarti sama dengan apa? Pelacur, berzina. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi kalau perempuan perlu izin dari walinya, kalau budak perlu izin dari majikannya. Kemudian di sini Allah menjanjikan kalau mereka itu orang-orang miskin, Allah akan cukupi karunia-Nya dengan sebab menikah tadi. Jadi ini janji dari Allah, menikah menghasilkan rezeki. Makanya para ulama mengatakan tazawwajun nisa fa innahunna ya'tina bil mal. Nikahilah para wanita karena wanita itu mendatangkan harta. Kata para ulama, ini perkataan tidak salah karena sesuai dengan janji Allah. Kalau mereka fakir, nanti menikah dicukupi oleh Allah. Tidak hanya Allah yang menjanjikan, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menjanjikan. Beliau bersabda, "Thalathatun," 3 orang, haqqun 'alallah, yang pasti bagi Allah, aunuhum, membantu mereka. Pasti dibantu, enggak mungkin tidak. Yang mengatakan pasti bukan saya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1, mujahid fi sabilillah. Makanya jangan heran kalau Gaza yang sangat kecil, sempit, tapi susah ditaklukkan para mujahidnya. Kenapa? Dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang kedua, mukatab, budak mukatab yang ingin memerdekakan diri sehingga dia bayar nilainya kepada majikannya. Wan nakih alladzi yuridul afaf, dan orang yang menikah yang tujuannya untuk menjaga diri dari maksiat, ini akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka pemuda-pemuda yang sudah siap menikah, menikah. Nanti kalau fakir atau miskin akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bertanya kepada teman saya, apakah kamu setelah menikah mendapatkan janji dari Allah akan dicukupi? Dia bilang, iya. Maka saya tanya, gimana jalurnya itu? Kok bisa setelah menikah dapat rezeki? Kata dia, setelah nikah mikir saya duit terus. Bagaimana cari duit untuk menghidupi istri saya ini? Dulu sebelum menikah turu wae, karena nggak ada yang dipikir, Pak. Nah, akhirnya meletik mikir ini, meletik mikir itu, jadi duit. Saya tanya, apa yang kamu lakukan? Nah, di rumah sekarang ada bebek, dulu nggak ada. Menghasilkan telur bebek kita jual. Apalagi saya tanya, kata dia, saya beli makanan tuh yang bal-balan dijual besar itu. Nah, kemudian diplastiki kecil-kecil, kemudian dititipkan ke warung-warung. Nah, itu menghasilkan uang. Dulu katanya nggak pernah meletik kayak begitu. Nah, sekarang lebih banyak lagi penghasilannya yang saya lihat karena sudah punya jualan yang setiap pagi sudah laris dibeli orang. Mungkin cuma 2 jam 3 jam itu sudah selesai jualannya. Masya Allah. Ini semua karena Allah memang sudah menjanjikan kalau fakir menikah akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu maha luas. Nah, luasnya apa ini maksudnya ini? Pemberiannya luas sehingga pemberiannya mencakup segala sesuatu hambanya, termasuk janjinya untuk memberikan nafkah ini. Nggak akan Allah kekurangan nafkah untuk ngasih kepada hamba-hambanya. Setelah mendengar ayat ini, maka semuanya pada semangat menikah misalnya. Nah, Allah nggak akan kekurangan mencukupi mereka, karena bagi Allah sangat mudah memberi rezeki kepada hamba-hambanya. Ayat 33, wal yasta'fif, dan hendaklah mencari iffah, alladzina, orang-orang yang la yajiduna, mereka tidak mendapati nikahan, harta untuk menikah, hatta sehingga yughniyahumullah, Allah mencukupi mereka min fadlih, dari karunia-Nya. Ini tadi perintah dari Allah kepada orang-orang yang punya duit untuk membantu orang-orang yang belum menikah untuk dinikahkan. Sekarang perintah dari Allah kepada orang-orang yang ingin menikah tapi nggak punya duit untuk menikah dan nggak ada yang membantu. Gimana ini? Kata Allah, wal yasta'fif, hendaklah dia mencari iffah. Iffah itu artinya menahan diri dari kemaksiatan. Jadi disuruh berusaha bagaimana caranya supaya meskipun saya belum bisa menikah tapi saya tidak melakukan kemaksiatan. Tidak mencicipi wanita sana wanita situ dengan harga 100.000 semalam atau berapa nggak ngerti. Nah, itu namanya apa? Iffah, menjaga diri. Bagaimana cara kita melakukan iffah ini? Rasulullah SAW bersabda, puasalah, karena puasa menyebabkan seperti pengebirian alias mengurangi syahwat. Rasulullah SAW bersabda, wa man lam yastati' fa 'alaihi bisawmi fa innahu lahu wijaun. Barang siapa yang belum mampu untuk menikah karena enggak ada duit, fa 'alaihi bisawm, maka selalulah melakukan puasa, fa innahu lahu wija, karena puasa itu bagi dia seperti pengebirian alias menyebabkan berkurangnya syahwat sehingga syahwatnya bisa diatur. Ini hadis muttafaqun alaih. Ada lagi selain puasa, tetapi hadisnya tidak sahih. Sumu, puasalah, wa awifuru syu'urakum, gondrongkan rambutmu, fa innaha majfarah, karena itu mengurangi syahwat. Nah, ini yang tidak sahih, Pak, karena hadisnya mursal. Tapi ya dicoba saja, nyoba. Apakah gondrong niku betul-betul mengurangi syahwat atau malah tambah syahwat? Ya kayaknya ya masuk akal kalau mengurangi syahwat. Kenapa? Gondrong buatelan terus, ukar-kukur wae. Nah, sehingga karena sibuk dengan mengukur rambut atau kepala ini, jadi syahwatnya jadi hilang. Wallahu a'lam. Baik, kemudian di sini Allah mengatakan, walladzina, dan orang-orang yang yabtaghuna, mencari alkitaba, mukatabah,
mimma malakat aimanukum, dari budak-budak yang kalian miliki, fakatibuhum, maka terimalah mukatabah mereka. Ini budak mukatab yang tadi saya sampaikan tadi. Seorang budak ingin dirinya merdeka, maka dia tanya kepada majikannya, saya kalau dijual harganya berapa? Oh, kamu itu 100 juta. Nah, baik Pak Majikan, saya ingin membayar harga saya senilai 100 juta kepada Anda. Nah, maka si majikannya disuruh untuk fakatibuhum, menerima akad mukatabah tadi. Baik, kamu silahkan mukatabah. Caranya gimana? Budak ini dilepas. Biasanya kan sehari-hari di rumah majikan kan, membantu majikan kan. Nah, ini silahkan dilepas untuk cari duit. Untuk mencari duit 100 juta tadi. Nah, biasanya itu dalam dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, 9 tahun misalnya, setiap tahun bayar berapa, setoran berapa. Nah, maka setelah itu dia akan menjadi merdeka. Perintah ini untuk menerima mukatabah tadi itu hukumnya adalah sunnah. Jadi seandainya saya punya budak, tapi saya cinta kepada budak ini, saya tidak mau dia menjadi mukatab karena nanti kalau dia merdeka dia akan lepas dari saya, maka saya boleh menolak. Enggak, saya enggak mau menerima mukatabah kamu, karena saya masih sayang kepada kamu. Saya susah untuk meninggalkan untuk kamu tinggalkan. Maka ini perintah hukumnya sunnah. Tapi sebagian kecil ulama berpendapat hukumnya wajib. Kenapa? Karena diperintahkan oleh Allah. Dan hukum asal perintah adalah apa? Wajib. Syaratnya apa? In alimtum, jika kalian mengetahui fihim pada mereka khairan, ada kebaikan. Ini syaratnya menerima mukatabah. Kalau si budak tadi ada kebaikan yang kita lihat. Kebaikan itu apa? 2. 1, kebaikan yaitu kesolehan. 2, berarti kebaikan dalam hal agama. 2, kebaikan yaitu mampu bekerja. Kalau dia tidak soleh, nggak usah diterima mukatabnya. Kenapa? Nanti dia malah minggat, nggak jadi membayar. 2, dia harus mampu bekerja. Kalau nggak mampu bekerja, sama saja. Dibiarkan menjadi mukatab, nggak akan bisa ngelunasi. Dia saja nggak bisa kerja. Kalau kita melatih dia, misalnya kita latih budak ini jadi tukang cukur. Nah, sudah lihai mencukur. Dia kemudian pengen jadi mukatab, terima saja, nggak apa-apa. Dia sudah bisa membuka tukang cukur, atau dia sudah bisa buat nasi goreng. Nah, silahkan dia buka warung nasi goreng, nanti hasilnya untuk membayar mukatabnya ini. Selain itu Allah perintahkan wa atuhum, dan berikanlah kepada mereka mimma lillah, sebagian dari hartanya Allah, alladzi atakum, yang Allah sudah berikan kepada kalian. Jadi maksudnya si majikan disuruh membantu budaknya tadi untuk melunasi utangnya. Kamu pengen kerja apa? Pengen kerja tukang cukur. Nah, butuh dana berapa? Untuk buka warung cukur ini butuh dana misalnya 10 juta. Kasih 10 juta. Dari 10 juta itu nanti dia bisa kerja, menghasilkan 100 juta, membayarkan kepada kita. Kita disuruh membantu. Maka yang kaya disuruh oleh Allah untuk membantu kepada yang miskin. Berikan itu gratis, bukan dipinjamkan, tapi diberikan gratis. Allah katakan wala tukrihu, dan jangan memaksa fatayatikum, budak-budak wanita kalian, alal bigha, untuk melacur, in aradna, jika budak-budak itu menghendaki tahassunan, untuk menjaga diri dari maksiat, litabtaghu, supaya kalian itu mencari aradul hayatid dunya, harta kehidupan dunia. Wa may yukrihunna, dan barang siapa yang nekat memaksa mereka untuk zina, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, mim ba'di ikrahihinna, setelah dipaksanya budak-budak tadi, maka Allah pun ghafur, mengampuni kepada budak tadi, rahimun, sayang kepada budak tersebut. Ini ayat ada sababun nuzulnya, Pak. Sababun nuzulnya adalah tokoh munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia punya budak wanita 2. Kemudian si budak ini disuruh untuk kerja melacur, menjual kemaluannya. Hasilnya diberikan kepada majikannya. Mungkin paron-paron, separuh kue, separuh aku. Padahal 2 budak ini wanita muslimah yang baik, disuruh zina jelas nggak mau. Meskipun ada penghasilan, tapi haram, nggak mau. Lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kami budaknya ini, tokoh munafik ini,
disuruh kami untuk berzina, kami enggak mau. Maka Allah turun ayat ini. Jangan paksa budak perempuanmu untuk zina kalau mereka itu ingin untuk menjaga diri. Kata-kata kalau mereka ingin untuk menjaga diri, ini bukan sebagai syarat tidak boleh memaksa, tidak. Mau dia ingin menjaga diri atau tidak boleh kita paksa budak kita untuk apa? Berzina. Maka maksudnya kata-kata ini adalah apalagi kalau orangnya orang baik yang tidak mau zina, kamu paksa zina, itu dosanya 2 kali lipat. Dosa pertama memaksa zina. Dosa kedua merusak orang yang baik. Kalau orang buruk memang sudah dia biasa zina, kita suruh zina, dosanya cuma 1, yaitu kita menyuruh apa? Keburukan. Tapi memang dia sudah buruk sebelum kita suruh zina itu. Ini orang baik disuruh zina, berarti merusak orang baik, maka dosanya double 2. Kemudian Allah mengatakan litabtaghu aradal hayatid dunya. Kamu menyuruh-nyuruh gitu itu hanya semata-mata tujuannya cari uang semata. Ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok moto duitan kamu itu sehingga kamu mencari duit dengan tanpa peduli halal atau haram. Maka kalau orang muslim tidak akan melakukan seperti itu. Dia cari uang, tapi pasti cari jalan yang halal. Yang haram tidak mau. Ini orang munafik, makanya dia hanya mikir duit saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaqad dan sungguh-sungguh anzalna kami telah turunkan ilaikum kepada kalian ayatin ayat-ayat mubayyinatin yang menjelaskan atau mubayyanatin yang dijelaskan." Maksudnya adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Ada halal, ada haram. Halal termasuk tadi seorang budak ingin menjadi mukatab, halal seperti ini. Termasuk haram adalah ini tadi, seorang budak dipaksa berzina, haram, enggak boleh. Wa mathalan, dan perumpamaan, minal ladzina, dari orang-orang yang khalau, telah lewat, min qablikum, dari sebelum kalian, wa mau'izatan, dan nasihat, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ayat-ayat Al-Qur'an isinya adalah permisalan atau perumpamaan. Maksudnya serupa kondisi kalian dengan kondisi umat terdahulu, semisal, serupa. Artinya gini, kalau kalian sudah diturunkan ayat-ayat yang berisi tentang siksa-siksa untuk umat terdahulu, tapi tidak mau ngambil pelajaran, maka siksa itu juga akan menimpa kalian, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu nabi-nabi sudah diutus, kemudian umatnya mendustakan, akhirnya dikirim siksa. Nah, umat Nabi Muhammad sama nasibnya. Kalau mendustakan nabinya akan mendapatkan siksa juga. Kemudian Quran itu sebenarnya nasihat untuk semua manusia, tapi di sini Allah katakan nasihat untuk orang-orang bertakwa. Kenapa yang disebut hanya orang-orang bertakwa? Karena yang mau mengambil pelajaran dari Quran hanya orang-orang yang bertakwa. Yang mau duduk di majelis seperti ini hanya orang-orang yang ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak mau takwa, enggak mungkin mau duduk kayak begini. Maunya di konser, di dangdutan dan sebagainya. Ya, karena enggak ada keinginan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya ini panjang sehingga akan kita bahas per kata atau per kalimat. Allah mengatakan Allah itu nurus samawati, sinarnya langit-langit, wal ardi, dan bumi. Jangan salah paham. Allah sinarnya langit dan bumi. Oh, berarti sinar ini adalah Allah. Bukan gitu. Maksud ayat ini adalah 2. 1, Allah itulah yang memberikan sinar untuk langit dan bumi. Jadi langit ada sinarnya, ada matahari. Itu siapa yang menciptakan? Allah. Kemudian sinar matahari sampai ke bumi, sehingga bumi ini terang. Siapa yang menyinari? Allah. Kemudian kalau malam hari ada lampu-lampu ini, siapa yang menyinari? Allah juga. Adapun penemu lampu itu hanya nemukan saja, Pak. Tapi bahannya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti penciptanya adalah Allah. Ini makna pertama. Makna kedua, Allah adalah sinar langit dan bumi, maksudnya memberikan sinar hidayah kepada penghuni langit dan penghuni bumi. Penghuni bumi manusia, jin, ini penghuni bumi. Penghuni langit para malaikat. Siapa yang kasih hidayah para malaikat sehingga mereka selalu ibadah kepada Allah, nggak pernah maksiat? Allah. Siapa yang kasih hidayah kepada kita sehingga mau salat 5 kali ke masjid, datang ke masjid ini untuk jamaah? Allah Subhanahu wa taala.
Maka dari kalimat ini diambil pelajaran juga bahwasanya hendaklah kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdina wa saddidna. Ya Allah, berilah hidayah dan ketepatan. Allah mengatakan masalu, perumpamaan nurihi, sinarnya Allah, kamishkatin, seperti miskat. Miskat itu adalah lubang pada dinding yang tidak ada lubangnya keluar. Jadi kayak angin-angin, tetapi nggak ada lubangnya keluar. Biasanya dibuat oleh orang-orang zaman dulu untuk naruh lilin di situ atau untuk naruh lampu api di situ. Karena kalau ada lubangnya nanti terkena angin akan mati, akan bergerak-gerak. Tapi kalau tidak dikasih lubang maka dia akan menyala dengan aman. Itu namanya miskat. Jadi miskat itu apa? Ya, angin-angin yang ada di dinding tapi yang tidak ada lubangnya keluar. Fiha, di dalam miskat tadi, misbahun, ada lampu. Al misbahu, lampu itu fi zujajatin, di dalam kaca. Ini bayangkannya adalah seperti lampu tintir gitu, Pak. Kemudian ada ada kacanya, teplo itu, enggak ada kacanya. Az-zujajatu, kaca tersebut, ka'annaha, seolah-olah dia kaukabun, satu bintang, dirriun atau durriyun, yang cemerlang. Durriyun dari kata-kata dur itu artinya mutiara. Jadi cemerlangnya seperti mutiara, bersinar-sinar. Tuqadu, yang dinyalakan, atau tawaqqada, yang menyala-nyala, min syajaratin, dari satu pohon, mubarakatin, yang diberkahi, zaitunatin, yaitu pohon zaitun. Inilah perumpamaan sinarnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Sinarnya Allah sangat terang benderang. Seperti terangnya lampu yang ditaruh di dinding sehingga tidak terkena angin, maka apinya itu menyala dengan tenang. Kemudian api itu dikasih kaca. Kacanya jernih, maka menghasilkan sinar yang sangat terang sekali. Beda kalau tanpa kaca, maka akan muncul sinar yang kurang begitu terang. Tapi ditambah kaca, maka sinar di atas sinar. Karena kacanya itu adalah mengeluarkan atau menambah sinar, sinarnya sendiri membawa cahaya. Kemudian yang dimaksud di sini pohon yang diberkahi adalah pohon zaitun. Pohon zaitun yang tidak kita dapatkan di Indonesia, tapi kita dapatkan di negara-negara Arab. Kenapa tinggalnya pohon zaitun di negara Arab? Allah katakan di sini, la syarqiyah, tidak timur, wala gharbiyah, tidak barat. Yang dimaksud syarqiyah, timur, itu adalah pohon-pohon yang hanya terkena sinar matahari ketika dia terbit. Setelah itu, ketika dia matahari ke barat, dia tidak terkena sinar lagi. Gharbiyah sebaliknya, yaitu pohon-pohon yang tidak terkena sinar matahari ketika matahari terbit, tapi hanya terkena ketika matahari itu ke arah barat. Pohon yang seperti ini tidak akan menyimpan minyak yang gemerlap atau yang cemerlang. Tetapi pohon yang terkena sinar 24 jam, bukan 24 jam ya, 12 jam. Dari terbit matahari sampai tenggelam matahari. Dari timur matahari terbit mengenai pohon tadi, sampai tenggelam terus mengenai terus. Karena berada di negara atau daerah yang tidak tertutupi oleh apapun, sehingga dia itu terkenai oleh sinar matahari selama 12 jam tadi, atau dari terbitnya sampai tenggelamnya. Maka itulah yang dimaksud pohon yang la syarqiyah wala gharbiyah. Nah, pohon zaitun ini meskipun kita tidak dapatkan di Indonesia atau mungkin jarang di Indonesia, tetapi mudah bagi kita untuk mendapatkan minyaknya karena sudah dijual di mana-mana. Karena itulah Rasulullah bersabda, "Itadimu bizait." Silahkan kalian itu berlauk dengan minyak zaitun. Jadi minyak zaitun bisa untuk lauk, bisa untuk goreng nasi goreng, bisa untuk goreng tempe, bisa goreng telur, bisa. Dan ini diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita melakukannya dengan niatan melakukan sabda Nabi, ada pahalanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka minimal dilakukan seumur hidup sekali, Pak. Makan dengan minyak zaitun, atau untuk menggoreng dengan minyak zaitun. Sekali seumur hidup, itu sudah termasuk mengamalkan ilmu.
Waddahinu bihi, dan berminyaklah dengan minyak zaitun untuk kulit ini. Nah, kulit kalau kering kemudian dikasih minyak zaitun, maka kulitnya ini menjadi tidak putih-putih lagi. Putih-putihnya, keringnya itu jadi hilang, sehingga dia terlihat lembab. Lembabnya agak lama, dari pagi sampai sore itu masih terlihat lembab. Ini sudah saya buktikan. Fa innahu yakhruju min syajaratin mubarakah, dia keluar dari pohon yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan, yakadu, nyaris, zaituha, minyaknya, yudhi'u, bersinar, walau meskipun lam tamsashu, tidak mengenainya, narun, api. Ini perumpamaan ini maksudnya apa? Maksudnya sinar hidayah yang diberikan oleh Allah pada hatinya orang beriman. Sebelum dia mendapatkan ilmu, dia sudah mengikuti sinar hidayah tadi. Misalnya, panjenengan sebelum mendapatkan ilmu tentang fadilah datang ke masjid, bahwasanya satu langkah ini nilainya 10 pahala, satu langkah lagi 10 pahala. Meskipun belum mendapatkan ilmu itu, panjenengan sudah senang ke masjid. Itu berarti sebelum punya ilmu sudah mengikuti hidayah. Sebelum ikut pengajian seperti ini, tapi nggak pernah nipu. Setelah mengikuti pengajian baru tahu, oh ternyata nipu itu dosa besar, termasuk syirik, dosa besar. Nipu juga dosa besar. Nah, maka sebelum dulu ngaji sudah ngikuti hidayah, nggak mau nipu. Setelah ngaji apalagi. Nah, itu maksud perumpamaan ini. Jadi minyaknya sebelum dibakar itu sudah menyala, sudah bersinar. Bagaimana kalau minyaknya dibakar tambah bersinar lagi? Nah, sinarnya hidayah dalam hati orang beriman seperti itu. Sebelum dia dapat ilmu, dia sudah mengikuti sinar hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu mendapatkan ilmu, maka sinar di atas sinar. Semakin semangat dia ke masjid. Kenapa? Datang ke masjid sambil bayangkan satu langkah 10 pahala, satu langkah 10 pahala. Kemudian dia tidak pernah bohong. Kenapa? Karena tahu bahwa itu dosa besar. Nah, ilmu ditambah hidayah menjadi apa? Sinar di atas sinar. Itulah maksudnya Allah mengatakan nurun ala nurin, sinar di atas sinar. Sinar yang minyak yang bersinar ditambah api yang bersinar. Yahdillahu, Allah memberikan hidayah linurihi, kepada sinarnya, mayyasha, kepada siapapun yang dia kehendaki. Wa yadribullahu, dan Allah membuat al-amthala, perumpamaan-perumpamaan, linnasi, untuk manusia. Wallahu, dan Allah itu bikulli syai'in, terhadap segala sesuatu, alimun, maha mengetahui. Allah membuat perumpamaan di dalam Al-Quran. Tujuannya apa? Tujuan perumpamaan dalam Al-Quran supaya lebih tergambar sesuatu yang terbayang dalam benak, seolah-olah terlihat di depan mata. Hidayah dalam hati ini kan nggak terlihat, Pak. Sinar hidayah dalam hati kita nggak terlihat, karena sinar hidayah itu sesuatu yang abstrak, yang tidak nampak. Maka Allah memberikan perumpamaan seperti sesuatu yang nampak tadi. Kamu siapkan minyak zaitun, menyala-nyala. Tambahi api, tambah menyala. Nah, sinar hidayahnya Allah yang ada dalam hatimu mirip kayak begitu. Sebelum kamu tahu ilmunya, kamu sudah mendapatkan sinar hidayah itu, sudah jadi orang baik. Apalagi setelah mengetahui ilmunya, maka semakin baik engkau. Itulah perumpamaan sinar di atas sinar yang ada dalam hati kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, fi buyutin, di dalam rumah-rumah, adzinallahu, yang Allah perintahkan, anturfa'a, supaya rumah itu ditinggikan. Maksudnya sinar yang tadi cemerlang tadi berada di dalam rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Jadi sinarnya bermanfaat untuk orang-orang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sinar sendiri memberikan manfaat. Sinar itu sudah satu manfaat besar, apalagi memberikan manfaat kepada orang-orang yang ibadah, manfaatnya lebih besar lagi. Untuk apapun sinar itu bermanfaat, apalagi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih besar manfaatnya. Kita baca Quran dengan sinar, manfaatnya lebih besar lagi. Wa yulkar, dan diingat fiha, padanya, ismuhu, nama Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihu lahu fiha, bertasbih kepada Allah di dalam rumah-rumah tadi, masjid-masjid tadi, bil ghuduwi, di waktu pagi, wal asal, dan di waktu sore. Kata-kata turfa, ditinggikan, ini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, ditinggikan maksudnya dibangun. Karena membangun itu dari pendek menjadi tinggi.
Jadi maksudnya Allah suruh supaya dibangun masjid. Jangan sampai ada satu tempat tidak ada masjid. Karena kalau satu tempat tidak ada masjid, nanti semuanya sepakat tidak menegakkan sholat jamaah, setan akan menguasai orang tersebut, kampung tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, istahwada ma min thalathah, tidak ada 3 orang yang ada pada satu desa atau satu badui yang tidak ditegakkan sholat jamaah pada mereka, kecuali setan akan menguasai mereka. Fa'alaikum bil jamaah, maka selalulah sholat jamaah. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Jadi satu kampung sepakat tidak sholat jamaah, setan akan menguasai mereka. Maka alhamdulillah di sini ada masjid, kita melakukan sholat jamaah sehingga setan tidak akan mampu menguasai kampung ini karena sudah ada sholat jamaah. Tafsiran yang kedua, diangkat, ini maksudnya diagungkan. Jadi masjid-masjid harus diagungkan. Bagaimana mengagungkan? Disapu, dipel, dibersihkan, dikasih parfum. Jangan dibiarkan ada anak-anak lari-lari membawa kotoran ke masjid. Demikian juga wanita yang haid, nggak boleh duduk di masjid sehingga mengotori dengan darah haidnya. Nah, itu diagungkan. Kemudian yang dimaksud tasbih di sini, menurut sebagian ulama tafsir adalah setiap kata-kata tasbih dalam Al-Quran itu artinya sholat. Berarti yusabbihu lahu fiha, sholat di dalam masjid tadi kepada Allah Subhanahu Wa Taala pagi dan sore. Maka ini mencakup sholat 5 waktu. Sholat pagi, sholat subuh, sholat sore, zuhur, asar, maghrib, isya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.